Nggak usah dijawab. Nanti kalian ada yang jawab salam, nggak usah. Yang ketiga, salam yang nggak usah ditunggu jawabannya. Kapan? Yakni ketika kita berziarah ke kuburan. Assalamualaikum ya ahlal diyar wa inna insyaallah lahiqun. Kalau ada yang jawab gimana? Lari. Ya, itu namanya salam yang nggak usah ditunggu jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Hadratal kiram wal muhtaram, Bapak Kepala Desa beserta para perangkatnya, Kadus, Kaur, Kasih, Pak Sekdes, kita doakan semuanya para Pak Kades dan perangkat desa selalu Allah berikan kesehatan dan keafiatan, diberikan maunah pertolongan oleh Allah zahir dan batin, sehingga terus bisa membawa manfaat dan maslahat untuk desa kita tercinta, desa-desa Mataram. Allahumma. Ketua Mushola Taufik ini Awo Barbadi, beliau selalu semangat beserta seluruh jamaah yang hadir sholat isya, sholat tarawih, ditutup sholat witir berjamaah. Saya doakan panjenengan semuanya juga diberikan Allah kesehatan dan keafiatan, murah rezeki, panjang umur, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak cucunya soleh soleha, utangnya lunas. Amin. Insya Allah di bawah naungan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam hormat, salam azim, salam cium tangan kami kepada semuanya, Bapak Ibu. Ramadan sudah beberapa hari berlalu. Ini sudah hampir masuk ke Ramadan yang berapa? 11 telah berlalu, masuk di 12. Kalau di tempat saya Pak Kades, seminggu pertama itu di tempat saya di Pagar Alam, musola, masjid sampai luar-luar itu ramai. Iya. Kalau saya nggak ngomongin Taufik loh, nggak iso balik nih. Kalau di Pagar Alam itu gitu, pokoknya seminggu pertama itu entah anak-anak, ibu-ibu, bapak, semuanya sampai luar-luar. Wallahu minallahi ta'ala wa limaghfirati rahmah. Tapi ini ada tapi. Kalau sudah 10 ke atas, maju terus sampai. Majunya bukan keluar, majunya ke depan. Awalnya 4 baris, maju menjadi 3 baris. Nanti setelah 20, 21 tinggal 1 baris. Di ujung-ujungnya nanti sudah mau lebaran, tinggal hamil 1 lebaran, ramai lagi. Lalu kenapa? Ada takbiran. Ini penyakit, ya, penyakit di tempat kita sudah menjadi, kadang-kadang sudah menjadi hukum alam. Kalau awal Ramadan saking senangnya, tapi bukan masalah, tidak usah jadi masalah. Yang penting senang kita semuanya menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, tidak banyak yang akan kami sampaikan, hanya tentu kita saling memotivasi dan mengajari, menambah semangat. Yang pertama Ibu, bahwa Ramadan ini kurikulum yang pertama harus punya semangat. Bahasa Arabnya itu himmah. Semangat itu bahasa Arabnya himmah. Dulu ada orang kelas 1 SD. Kelas 1 SD itu kalau sekolah umur berapa? 6-7 tahun. Tapi cita-citanya pengen dapat mutiara. Di mana tempat mutiara? Di laut, di lautan. Kelas 1 SD pengen dapat mutiara. Nggak ada kerjaan lain selain setiap kali itu nguras laut. Bur.
nguras laut. Kering nggak laut dikuras? Yang nggak kering itu namanya bahlul itu. Bodoh, nggak akan kering laut dikuras. Akhirnya apa? Sampai umur 40 tahun, kata malaikat, ikan, ambil itu mutiara dalam lautan, masukkan ke dalam daunnya, masukkan ke dalam embernya. Nggak ada modal lain selain semangat. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah melihat kadang-kadang perbuatan kita yang bodoh, tapi Allah melihat semangat yang ada dalam diri kita. Ayo, mumpung Ramadan, kita kembalikan semangat kita lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Sini sampai akhir, nanti kita dicap oleh Allah seperti bayi yang baru lahir, tiada noda dan dosa sedikit pun. Mengapa? Karena dalam hati dan jiwa kita ada semangat yang membara untuk beribadah di bulan Ramadan. Kedua, ada istilah saumun, lalu ada istilah syamun. Dalam Al-Quran hampir berpuluh-puluh kali Allah mengatakan syamun. Tapi hanya satu kali Allah mengatakan saumun. Apa bedanya? Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah sudah biasa kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kadang ada yang tanya, qablikum itu siapa? Orang yang puasa zaman dulu itu siapa? Zaman umatnya siapa? Ibu-ibu, dulu zamannya sebelum Nabi Muhammad SAW, tepatnya Nabi Isa alaihissalam, nama ibunya Siti Maryam. Siti Maryam itu selalu puasa, tapi beda, puasanya bukan seperti kita. Siti Maryam itu berpuasa karena dalam riwayat dalam kitab Khasra'iyat al-Muhammadiyah dikatakan Siti Maryam itu mengambil buah kurma langsung dimakan. Artinya apa? Dia enggak tetap makan dan minum, akan tetapi Siti Maryam tidak boleh berbicara. Kalau puasanya orang dulu tetap makan, tetap minum, tapi tidak boleh berbicara. Kira-kira ibu-ibu jamaah sholat taufik sanggup betul? Seharian penuh tanpa berbicara. Ada bapak yang nanya, Bu, kemana? Orang dulu zaman dulu kayak gitu, namanya saumun. Tapi kita umatnya Nabi Muhammad SAW dikatakan oleh Allah dan Rasulullah namanya syamun. Apa maknanya? Adalah menahan lapar, haus, hawa nafsu yang dapat membatalkan puasa. Nah ini untunglah kita ini umatnya Nabi Muhammad SAW. Lalu ada istilah asyamu jun'un. Jun'un itu apa? Jun'un itu benteng, perisai diri kita. Ibu, dalam bahasa Arab kalau ada huruf jim dan nun, maka artinya itu tidak bisa kita lihat dengan kasat mata, tidak bisa kita lihat dengan indera kita. Jin itu asal katanya huruf jim dan nun. Bisa nggak kita melihat jin? Bukan. Janin itu di mana tempatnya? Dalam perut, tidak bisa kita lihat. Sama asyamu jun'un, puasa itu adalah perisai, benteng diri kita. Maka ketika kita melaksanakan ibadah puasa, otomatis kita sendiri telah dibentengi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak berbuat dosa dan maksiat. Pak Ustaz, katanya setan itu dibelenggu, iblis itu dikurung di dalam neraka. Apalagi jin-jin dan nakal semuanya itu di dalam neraka, tempatnya berapa mantan ini. Kok masih aktif Pak Ustaz? Sing judi lah, sing apa jenenge main HP, paham kan? Apalagi yang maksiat, ngaku segala macam perbuatan maksiat. Maka kata Imam Asyuyuti dikatakan bahwa itu bukanlah dari setan, bukanlah dari iblis, bukan dari jin. Mengapa? Itu adalah bisikan dari dirinya sendiri. Mengapa? Karena dia sudah biasa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Kita ini, kalau kita sudah kulino? Terbiasa. Kalau sudah terbiasa, kita tidak melakukan lagi,
maka setiap menitnya, setiap jamnya harus ada bisikan terus. Tidak baca Al-Quran, harus ada bisikan terus. Subuh tadi baca Al-Quran, sholat duha baca Al-Quran, habis sholat zuhur baca Al-Quran, ada yang kurang rasanya. Mengapa? Karena sudah terbiasa membaca Al-Quran. Oleh karena itu, beras perbuatan-perbuatan yang maksiat di bulan Ramadan ini, karena bisikan maksiat dan dosa, insya Allah bisikan-bisikan tersebut akan melahirkan bisikan yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, betul? Nah nih, lanjut baik. Ini di pagar alam, ibu-ibu, lanjut. Bapak-bapak, lanjut. Mas sudah ngaji, Pak bermandi, tua musola, sini. Ujung undang musola itu lagi, suwen. Tapi insya Allah musola taufik jamaah sama musola Allah, amin. 2, ibu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita dengan panggilan maghfirah, dengan panggilan ampunan di siang hari. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita di malam hari dengan panggilan rahmat, dengan panggilan kasih sayang. Bayangkan, rasanya hari ini panas banget. Waduh, panas banget rasanya itu. Lihat sarung yang warnanya hijau kayak es dawet itu. Tapi apa? Tidak apa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil hati kita ini, memanggil jiwa kita ini, langsung Allah sendiri yang menilai ibadah puasa kita dengan panggilan maghfirahnya di siang hari. Sedikit demi sedikit dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di siang hari. Lalu malamnya kita melaksanakan sholat tarawih, kita lanjutkan dengan tadarus Al-Quran. Allah panggil kita semuanya dengan panggilan rahmatnya, dengan panggilan sayangnya. Kamu jamaah musola taufik, sini saya panggil kamu dengan panggilan maghfirah saya. Sini kamu semuanya saya panggil dengan panggilan kasih sayang saya. Allahumma amin ya rabbal alamin. 3, salah satu keistimewaan yang jarang kita temui bahwa Ramadan ini membentuk kita, karakter kita, agar kita semuanya saling tenggang rasa. Apa itu tenggang rasa? Saling merasakan. Contoh, saya tanya nih, Bu-ibu, namanya yatim piatu itu masuk tidak dalam orang yang berhak menerima zakat? Masuk. Ada yang enggak, ada yang masuk. Bapak masuk, betul? Masuk, betul? Nek, betul, dapat hadiah. Nanti Pak Kadis yang ngasih. Yatim piatu itu tidak masuk dalam mustahil, tidak ada. Yang ada itu apa? Fakir, miskin, gharib, musafir, mu'alaf. Itu ada 8 yang masuk lah. Ustaz, kok yatim piatu tidak masuk? Yatim piatu itu kewajiban kita semuanya ini. Tidak mesti harus menerima zakat tidak mesti harus menerima zakat fitrah. Setiap hari, setiap saat, kalau bisa kita menyantuni anak yatim dan piatu. Ada makanan yang lebih, bagikan dengan mereka. Ada rezeki yang berlebih, kasih dengan mereka. Mengapa? Karena puasa dan Ramadan juga mengajarkan kita untuk saling tenggang rasa dan saling merasakan. Mereka lapar, kita lapar. Nanti kebahagiaan kita ketika Allahumma laka sumtu. Yang kedua, kebahagiaan kita ketika kita dipanggil oleh Ilahi Rabbi, bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4, 1, 2, 3, 4. Ramadan juga ibu, Ramadan juga bapak. Ternyata kurikulumnya ini harus semuanya bertambah sholat kita. Sholat. Lah, sholat 5 waktu. Nambah gimana? Maksudnya itu meningkat. Ditambah sholat rawatibnya. Apa itu sholat rawatib? Sholat yang mengiringi sholat fardu. Apa saja? 2 rakaat sebelum sholat subuh, 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Nggak bisa Pak Ustaz 4, 2 rakaat nggak masalah. Nanti juga khairul mu'akadanya 2 rakaat sesudah sholat zuhur, lalu 2 rakaat sebelum sholat asar, lalu 2 rakaat sesudah
maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat sesudah isya. Itu maksudnya bertambah. Mengapa? Supaya Allah panggil kita dengan panggilan kasih sayang. Sesudah sholat tarawih, kita sholat sunnah witir, ditutup sholat witir. Ada ibu-ibu yang nanya, Ustaz, katanya witir itu penutup. Jadi nanti setelah saya bangun sahur, boleh enggak saya itu sholat tahajud, sholat hajat, enggak saya witir lagi, boleh enggak? Boleh. Mengapa? Karena sholat sunnah yang beriringan itu adalah sholat sunnah tarawih dan sholat sunnah witir. Yang penting rokaatnya ganjil, itu namanya sholat sunnah witir. Kedua, bahwa Ramadan di bulan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita Al-Qur'anul Karim. Ada sahabat nanya, "Ya Rasulullah, tolong sampaikan kepada saya amalan yang saya ini pengen rasanya ngobrol sama Allah. Pengen saya ini omong-omongan sama Allah." Apa kata Rasulullah? Biqiraatul Qur'an. Sahabat nanya lagi, "Rasulullah, bifahmin aw khair fahmin. Saya itu kalau baca Al-Qur'an kadang-kadang tidak ngerti artinya. Fatihah saja kadang-kadang saya tidak ngerti apa artinya." Kata Rasulullah, "Terserah kamu, up to you, terserah. Yang penting kamu bifahmin aw khair fahmin. Kamu cinta dan suka membaca Al-Qur'an. Ibu, Al-Qur'an 30 juz, Ramadan 30 hari. 1 juz 1 hari berat bukan? Sanggup bukan? 1 juz 1 hari. Nah, caranya gimana? Ada sholat 5 waktu. Subuh 2 lembar. Misalkan 1 juz itu 8 lembar, bagi saja dalam sholat 5 waktu, bagi 8 lembar, dibagi sholat kita 5 waktu. Tapi kalau kadang-kadang rasanya lapar, haus, tiba-tiba kita selama ini nyantai, lalu pengen rasanya pokoknya saya malam ini harus dapat 5 juz, ya berat. Itulah namanya dipaksakan. Mengapa? Yang penting cinta kita kepada Al-Qur'anul Karim. Ayo, mumpung Ramadan, kita semuanya harus meningkatkan kecintaan kita kepada Al-Qur'anul Karim. Insya Allah ketika itu semua kita lakukan, kita akan teruji oleh Allah. La'allakum kata la'alla itu dalam ilmu nahwu shoroh itu namanya harfut tarajim. Apa itu harfut tarajim? Kalau kita punya keinginan, punya cita-cita, punya harapan, maka proses untuk mencapai cita-cita dan harapan tersebut tentu harus melaksanakan pengorbanan terlebih dahulu. Siang harinya lapar melilit perut, haus mencekik leher, tapi kata Allah, la'allakum tattaqun. Maka hadiah untuk kamu, kata Allah, la'allakum tattaqun. Terakhir, ibadah kita di bulan Ramadan, kita ini juga diukur oleh Allah. Hablum minallah wa hablum minan nas. Sudah benar apa yang dilakukan oleh pemerintah desa-desa Mataram, selain juga beribadah di bulan Ramadan, tetapi juga menjalin silaturahim. Mengapa harus silaturahim? Karena hablum minan nas itu juga sama besarnya kita hubungan vertikal kita dengan Allah. Ibarat orang beriman harus orang berilmu harus beriman. Kalau kami bahasa pergerakannya itu shine without religion is blame. Wow, religion without science is slave. Ngerti belum? Kalau mereka ngerti. Nah itu saking perlunya iman tanpa ilmu itu sama dengan orang buta. Agama tanpa ilmu sama dengan orang lumpuh. Artinya apa? Vertikal kita kepada Allah, hablum minan nas kita kepada manusia, sesama manusia. Ada makanan berbagi, selalu menebarkan senyum. Malamnya kita sholat tarawih, kita sholat witir disambung dengan tadarus Al-Quran. Insya Allah nanti di penghujung Ramadan nanti kita dicap oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi bayi yang baru lahir. Mengapa? Tanpa dosa dan noda sedikit pun. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Pada Allah kami mohon ampun. Saya yakin dan percaya ibu-ibu semuanya jamaah mushola At-Taufik akan terus istiqomah sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Bukan masalah musholanya besar
besar kecil, tapi masalah istiqomah. Allahumma ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.